Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahla Khairunisa dari kelas 1 TLB 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengukuran beda tinggi. Pengertian beda tinggi. Jika dua titik atau lebih mempunyai ketinggian yang berbeda, dikatakan mempunyai beda tinggi. Beda tinggi tersebut dapat diukur dengan beberapa cara. Penyipat datar merupakan alat untuk mengukur beda tinggi. Nah, penyipat datar atau sifat datar adalah suatu cara penentuan tinggi relatif dari beberapa titik di atas atau di bawah suatu bidang acuan yang disebut datum. Fungsi dari pengukuran beda tinggi yang pertama untuk merancang jalan raya, jalan baja, dan saluran-saluran yang mempunyai garis gradien paling sesuai dengan topografi yang ada. Yang kedua, merencanakan proyek-proyek konstruksi menurut elevasi terencana. Yang ketiga, menghitung volume pekerjaan tanah. Yang keempat, menyelidiki ciri-ciri aliran di suatu wilayah. Dan yang kelima, mengembangkan peta-peta yang menunjukkan bentuk tanah secara umum. Nah, pengukuran beda tinggi dengan penyipat datar seperti telah disebutkan di fungsi tadi, untuk pembuatan jalan ataupun pembangunan diperlukan suatu pengukuran beda tinggi agar dapat diketahui perbedaan tinggi yang ada di permukaan tanah tersebut. Nah, sifat datar atau leveling adalah suatu operasi untuk menentukan beda tinggi antara dua titik di permukaan tanah. Sebuah bidang datar, acuan, atau datum ditetapkan dan elevasi diukur terhadap bidang tersebut. Beda elevasi yang ditentukan dikurangkan dari atau ditambah dengan nilai yang ditetapkan tersebut, dan hasilnya adalah elevasi titik-titik. Pengukuran beda tinggi dengan penyipat datar pada kenyataannya, pengukuran beda tinggi dengan alat sifat datar adalah untuk menentukan jarak dari titik tersebut dengan garis penyipat alat yang ditempatkan di atas statif. Nah, cara pengukuran ini sedikit berbeda untuk tiap-tiap alat penyipat datar, tetapi pada umumnya dipasang mendatar dan kesalahan-kesalahan dapat dihilangkan. Ada dalam pengukuran beda tinggi tersebut ada beberapa cara untuk penempatan alat penyipat datar. Yang pertama, alat diletakkan pada salah satu titik yang akan diukur. Nah, alat diletakkan di titik A, lalu kita membidik di titik A dan titik B. Yang kedua, alat diletakkan di antara dua titik. Alat diletakkan di antara titik A dan B, kita membidik lalu membaca rambu ukur ke A dan ke B. Lalu yang ketiga, alat diletakkan di luar kedua titik. Alat diletakkan di luar dari titik A dan B. Nah, alat di sini kita membidik ke A dan ke B. Pengukuran beda tinggi berantai. Yang tadi sudah dijelaskan yaitu pengukuran beda tinggi di antara dua titik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengukuran beda tinggi berantai. Jika jarak antara kedua titik relatif jauh, pengukuran beda tinggi dengan alat penyipat datar tidak dapat dilakukan dengan satu kali berdiri alat saja. Oleh karena itu, antara kedua titik tersebut harus diperlukan beberapa titik bantu yang berurutan dan pengukurannya dibuat secara berantai. Seperti gambar ini, kita akan mengukur beda tinggi dari titik A dan titik B, tetapi karena jarak yang terlalu jauh, maka tidak bisa hanya satu kali saja mendirikan alatnya. Maka dari itu kita harus mendirikan alat beberapa kali, yaitu 4 kali di sini. Kita mendirikan alat di titik 1, lalu membaca ke titik A dan ke titik 1. Lalu kita dirikan alat di titik 2, baca ke titik 1 dan titik 2. Seterusnya kita dirikan alat di titik 3, lalu baca ke titik 2 dan ke titik 3, dan alat di titik 4 kita baca ke titik 3 dan ke titik B. Seperti itu. Nah, di sini ada tabel hasil pengukuran beda tinggi berantai. Berdiri alatnya 5 kali berdiri alat. Nah, dari titik alat di 1 kita bidik ke A dan ke B. Lalu waktu alat di titik 2 kita bidik ke B dan ke C. Waktu di 3 kita bidik di C dan ke D. Waktu di 4 kita bidik ke D dan ke E, dan waktu di 5 kita bidik ke E dan F. Nah, diperolehlah bacaan benang tengah, belakang, dan muka seperti data tersebut ini. Lalu kita harus menghitung beda tingginya. Nah, beda tingginya tersebut diperoleh dari bacaan belakang dikurangi bacaan muka, diperolehlah nilai beda tinggi ini.
2,44 dikurangi 1,021 diperoleh 1,423. 1,894 dikurangi 2,167 diperoleh negatif 0,273 sampai seterusnya, sampai ini yang terakhir 2,229 dikurangi 0,76 diperoleh 1,469. Lalu untuk menghitung tinggi titik, kita telah mengetahui elevasi awal di titik A yaitu 150. Nah, untuk menghitung tinggi titik selanjutnya, kita dapat menambahkan tinggi titik A yang awal ini 150 tambahkan daya tinggi 1,423 sama dengan 151,423 sampai seterusnya sampai tinggi titik terakhir 153,324. Nah, pengukuran sifat datar berantai tertutup. Yang tadi dijelaskan merupakan yang memanjang, sekarang saya akan menjelaskan yang tertutupnya. Pengukuran sifat datar tertutup pada prinsipnya sama saja dengan pengukuran sifat datar berantai. Tetapi titik awal pengukuran juga digunakan sebagai titik akhir pengukuran. Jadi, si titik awal dan titik akhir itu di satu tempat yang sama. Nah, sehingga jumlah beda tinggi harus sama dengan 0. Jika tidak sama dengan 0, merupakan kesalahan pengukuran. Berarti ada kesalahan pengukuran. Nah, untuk toleransi kesalahannya, yang pertama, pengukuran pendahuluan, toleransi kesalahannya kurang lebih 100 AKK, pengukuran berkaitan dengan pekerjaan konstruksi tingkat 3, toleransi kesalahannya kurang lebih 24 AKK, pengukuran pemerlukan keakuratan, penentuan benchmark, toleransi kesalahannya kurang lebih 12 AKK, dan pengukuran presisi kurang lebih 4 AKK. AKK itu merupakan jumlah jarak dalam satuan kilometer. Nah, ini ada hasil dari pengukuran, data pengukuran beda tinggi, pengukuran beda tinggi tertutup. Meletakkan alatnya sebanyak 10 kali, letak alat berdiri, kita bidik dari waktu alat titik 1 kita bidik ke A dan ke titik ke B, alat 2 kita bidik ke B dan ke C sampai seterusnya, letak alat di 10 kita bidik ke J dan ke A. Diperoleh waktu pengukuran itu bacaan benang tengah dan jarak diperoleh. Nah, lalu kita dapat menghitung beda tinggi, koreksi, dan tinggi titik. Pertama, kita akan menghitung beda tinggi terlebih dahulu. Beda tinggi diperoleh sama seperti tadi, kita dapat menghitung dengan cara bacaan benang tengah belakang dikurangi muka. Seperti itu sampai tinggi titik sampai yang terakhir ini saya contohkan 1,189 dikurangi 1,09 sama dengan 0,80 dan yang terakhir 1,530 dikurangi 1,205 sama dengan 0,325. Nah, untuk mendapatkan nilai koreksi kita dapat menghitung dengan cara jarak dibagi sigma dari jarak tersebut. Kita harus menjumlahkan dulu, penjumlahan semuanya dijumlahkan, sigma jarak itu diperoleh 413,430. Nah, untuk menghitung koreksinya, 41,6 dibagi 413,430 dikali negatif beda tinggi. Ini dikali 0, negatif 0,080, diperoleh koreksinya negatif 0,0007. Sampai seterusnya caranya sama sampai tinggi titik yang terakhir. Lalu untuk beda tinggi koreksi dapat diperoleh dari beda tinggi dikali ditambah koreksi. Beda tinggi koreksi diperoleh dari beda tinggi tambah koreksi. 0,080 ditambah negatif 0,0007 diperoleh nilai 0,0793. Begitu sampai seterusnya. Di titik terakhir 0,325 ditambah negatif 0,0007 diperoleh nilai beda tinggi koreksi 0,3243. Nah, untuk tinggi titik, kita telah mengetahui elevasi awalnya di titik A yaitu 200. Kita dapat menghitung tinggi titiknya dengan menambahkan tinggi titik pertama, tambahkan berapa tinggi koreksi 200 ditambah 0,0793. 200,0793 ditambah 0,3225 sampai seterusnya sampai tinggi titik terakhir 1996757 ditambah 0,3243. Nah, hasil dari tinggi titik di awal ini harus sama dengan tinggi titik di akhir ini. Hasil akhir ini harus sama dengan titik awal karena di titiknya kan sama di titik A. Jadi harus kembali lagi ke tinggi titik awal 200. Nah,
Untuk yang selanjutnya merupakan pengukuran sifat datar profil. Pengukuran profil umumnya dibedakan atas profil memanjang searah sumbu proyek dan profil melintang dengan arah memotong tegak lurus sumbu proyek pada interval jarak tertentu. Nah, untuk pengukuran sifat datar situasi, yaitu pengukuran sifat datar situasi dapat dilakukan untuk memperoleh tinggi titik yang jumlahnya banyak dan letaknya menyebar. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.